Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang tugas logika penalaran ilmiah bab dekonstruksi dan rekonstruksi. Eh, ini adalah tugas berkelompok dengan anggota kelompok Arif Rahman Dila, Aditya Tagi Pratama, Bunga Rana Prama, dan Khairul Rizal Ghazali. Yang pertama itu berjudul Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3T, tertular, tertinggal, terdepan. Teks sebagai berikut. Unsur-unsur yang dapat ditelaah adalah gambaran pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada bidang kesehatan, tapi juga pada bidang-bidang lain termasuk pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan formal atau utama pendidikan yang dihadapi siswa yang berada di daerah 3T di masa pandemi dan mendiskusikan alternatif solusi untuk mengatasinya. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian pada yang digunakan dalam metode penelitian ini digunakan eh, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan basis utama penelitian terdahulu yang diperoleh dengan pendekatan semi sistematik literatur review. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan adanya 6 meta masalah yang dihadapi pendidikan di daerah 3T pada kondisi pandemi. Berikutnya teks kedua ada yaitu tentang yang di berikutnya teks kedua dengan judul Model Pembelajaran Inovatif dengan Memanfaatkan TV Edukasi. Next. Next. Unsur-unsur dari teks tersebut. Yang pertama adalah gambaran pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan mengetahui pembelajaran inovatif berbasis TVI dari berbagai aspek, yaitu kesiapan guru dalam penerapan modal, pemanfaatan media melalui model yang telah diterapkan guru saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19, serta aspek teknis yang dan kebijakan pendukung penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TVI. Model penelitian, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian adalah 806 orang guru SD, pengalaman dan verifikasi data menggunakan wawancara dan FGD dengan beberapa guru SD, dan tim pengembang teknologi pembelajaran Pusdatin. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek kesiapan pembelajaran perlu meningkatkan kompetensi dan frekuensi guru dalam pemanfaatan konten TVI, serta perlu dirancang model pembelajaran berbasis TVI yang mengintegrasikan keterlibatan siswa, keterampilan kolaborasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Next. Teks ketiga dengan judul Pengembangan Keterampilan Memberi pada Peserta Didik, sebuah kajian untuk memperluas kapasitas kegiatan pembelajaran. Next. Unsur-unsur dari teks yang ketiga. Yang pertama, gambaran pelaksanaan penelitian. Unsur ini ditemukan pada teks yang menyatakan bahwa penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan kapasitas kegiatan pembelajaran dengan menanamkan konsep keterampilan memberi agar peserta didik memahami gaya hidup memberi dan dengan mempraktekkan keterampilan memberi agar peserta didik memiliki gaya hidup memberi. Metode penelitian. Metode penelitian ditemukan pada teks pengkajian terhadap keterampilan memberi dilaksanakan dengan mempelajari berbagai referensi tentang teori-teori belajar, dan juga hal-hal yang terkait dengan pengembangan diri dan pembentukan karakter. Hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan pada teks. Berdasarkan kajian tersebut, disimpulkan bahwa keterampilan memberi dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas kegiatan pembelajaran dengan menanamkan pada peserta didik dan mempraktekkan sehingga peserta didik memiliki gaya hidup memberi. Next.
Next. Teks 1. Judul Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Proyek Beasiswa Web Studi Kasus PT Swadaya Geraha. PT Swadaya Geraha atau Semen Indonesia Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa konstruksi. Berdasarkan hasil pengamatan dokumen laporan proyek perusahaan, tiap proyek yang dikerjakan di PT Swadaya Geraha dipimpin oleh seorang manajer proyek yang bertugas untuk mengatur jalannya proyek atau manajemen proyek. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses manajemen proyek saat ini. Di antaranya adalah perlunya alat bantu dalam memudahkan proses perencanaan kegiatan dan biaya proyek, alat untuk mengontrol ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi proyek, alat yang dapat mengurangi jumlah penggunaan dokumen laporan yang diisi, serta dapat memberikan data-data proyek secara real time. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem aplikasi manajemen proyek yang dapat membantu perencanaan, melakukan pengawasan proyek, memberikan data laporan secara real time, dan sebagai sarana informasi bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Aspek-aspek yang dicakup dalam penelitian ini adalah pengendalian waktu, mutu, serta biaya proyek. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan model pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle yang bernama waterfall. Sedangkan metode pengulaman yang digunakan berbasis object-oriented programming dan menganut konsep model view control. Ada selain itu terdapat model utama yang digunakan untuk perencanaan kegiatan proyek yaitu critical path method. Bertujuan untuk membantu proses penyusunan kegiatan dan penjadwalan proyek. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah PHP dan JavaScript dengan memanfaatkan framework CodeWriter dan library BigQuery. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sistem menghasilkan 24 class, 5 sequence diagram, satu physical data, model, 3 perencanaan komponen, dan 9 perencanaan antarmuka. Para tahap implementasi menunjukkan bahwa critical path method sebagai metode utama penelitian dapat digunakan dalam membantu penyusunan kegiatan proyek. Kemudian pada tahap pengujian terdapat 3 buah pengujian unit yang menghasilkan kesimpulan bahwa fungsi mudah dipahami dan diimplementasikan. 68 pengujian validasi yang menunjukkan 68 fungsi dapat berjalan dengan baik. Nah, pengujian kompatibilitas yang menunjukkan sistem dapat digunakan dengan box pada 8 jenis perambah web. Next, unsur rekonstruksi. Pertama, gambaran pelaksanaan penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan. Yang keempat, hasil penelitian dan kesimpulan. Next. Next, rekonstruksi. PT Swadaya Geraha atau Semen Indonesia Group adalah perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen laporan proyek perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa manajer proyek PT Peran Swadaya Geraha adalah mengelola kemajuan proyek atau manajemen proyek. Ada tayangan dalam proses manajemen proyek saat ini, antara lain kebutuhan alat untuk memfasilitasi proses perencanaan kegiatan dan biaya proyek. Alat untuk mengelola variasi antara rencana dan pelaksanaan proyek. Alat yang dapat mengurangi penggunaan dokumen pelaporan harus diselesaikan dan dapat memberikan informasi proyek secara real time. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem aplikasi manajemen proyek yang membantu merencanakan, melacak proyek, menghasilkan data pelaporan secara real time, dan bertindak sebagai komunikator informasi kepada pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode model pengembangan perangkat lunak yang disebut waterfall berdasarkan pada pemrograman berorientasi objek dan mengikuti konsep model pengontrol visual. Selain itu, metode jalur kritis digunakan sebagai metode utama untuk perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengujian terdapat 3 unit tes yang menyimpulkan bahwa fitur mudah dipahami, diimplementasikan, dan diuji. 68 uji validasi menunjukkan bahwa 68 fungsi dapat bekerja dengan baik, dan uji kecocokan menunjukkan sistem dapat digunakan dengan benar di 8 web browser. Next. Next.
Teks 2. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada zaman ini, membutuhkan penyusunan yang sangat tepat dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi sudah mencakup segala bidang kehidupan, termasuk organisasi maupun industri digital. Di dalam sebuah organisasi atau industri digital pasti akan memerlukan suatu aplikasi maupun sistem informasi. Di dalam membuat sebuah sistem informasi, maka diperlukan satu metode, pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak berbagai macam jenisnya. Salah satu yang sering dipakai metode SDCL Waterfall. SDCL Waterfall pada prinsipnya mengikuti tahapan-tahapan yang terorganisir dan sistematis. Metode waterfall sangat menekan kepada rekrutmen yang jelas pada suatu perangkat lunak yang akan dikembangkan. Maka daripada itu sering terjadinya masalah ketika suatu perangkat lunak yang dikembangkan tetapi kebutuhan awal belum begitu jelas dan kemungkinan untuk perubahan pada saat development besar kemungkinan kemungkinannya. Sering berkembang teknologi, maka metode pengembangan perangkat lunak mengalami perkembangan. Maka muncullah sebuah metode baru, yaitu metode Scrum. Metode Scrum muncul karena metode ini lebih cepat dan efisien, bisa lebih fleksibel dalam pengimplementasinya, karena metode ini mengutamakan iterasi atau delivery yang cepat berdasarkan fungsionalitas dan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Metode Scrum dalam pengimplementasiannya tidak hanya fungsionalitas dari perangkat lunak yang akan dikembangkan sebagai model untuk perkembangan perangkat lunak, akan tapi lebih kepada manajemen pengembangan perangkat lunak yang bisa mengatur suatu pengembangan perangkat lunak agar lebih efisien. Akan tapi tidak semua proyek pengembangan perangkat lunak cocok untuk metode Scrum. Maka dari itu penelitian ini akan melakukan studi literatur untuk melihat seberapa efektif menerapkan metode Scrum pada industri dan organisasi digital, dan dapat mengetahui apakah metode Scrum benar-benar mampu diandalkan sebagai skema kerja perkembangan perangkat lunak pada suatu industri maupun organisasi digital. Unsur rekonstruksi, gambaran pelaksanaan penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Next, Arif. Kok ini lagi? Teks 3. Judul, Sistem Informasi Pelayanan Jasa Foto berbasis Android. Studio kasus, AIS Photography One Canon. Next. Unsur rekonstruksi. Gambaran pelaksanaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, hasil pengujian penelitian. Next. Bisa dilihat rekonstruksi. Next. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.